Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JIK TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fadil Agani kembali menjumpai Anda dalam program Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu peluang investasi tanah kaflingan strategis di Jambi. Nah, banyak orang bilang bahwa kalau mau beli tanah itu nggak bakal rugi karena harganya yang bakal terus naik. Kalimat ini sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini asalkan kita tahu ilmu dalam membeli tanah kaflingan yang beneran prospek. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mengulik dan juga mengupas semuanya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Bersama saya Fadila Agani, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, masih di Injambi dan tentunya masih bersama saya Fadil Agani, dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang sudah saya bicarakan tadi. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Bang Peri Setiawan selaku Dirut PT One Rayuda Tama WR Kafling. Halo Abang, apa kabar Bang? Halo juga. Sehat Bang? Alhamdulillah ya. Baik, kita akan sapa juga terlebih dahulu untuk di sampingnya ada Bang Alirman Khomaini selaku Direktur Operasional WR Kafling. Halo Abang, apa kabar? Halo Mbak Dila, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah ya Bang ya. Dan selanjutnya narasumber kita ada Bang Dendi Albadrillah selaku Office Manager. Halo Abang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat Mbak Dila. Alhamdulillah. Ini kita sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, tapi untuk tema kita hari ini pemirsa yaitu tentang peluang investasi tanah kaflingan strategis di Jambi. Ini kan sangat luar biasa ya Bang, tema kita pada hari ini tentang tanah kaflingan yang katanya itu nggak rugi kalau misalkan kita beli tanah kaflingan karena harganya yang bakal selalu naik. Nah, tapi ngomong-ngomong itu kita akan terlebih dahulu mungkin mau tahu deh tentang cerita singkatnya saja perjalanan berdirinya WR Kaflingan nih. Silakan Bang Peri. Terima kasih untuk Mbak Dila dan tim JIK TV yang berkenan hadir untuk meliput kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama saya sampaikan di sini bahwa untuk sejarah singkat berdirinya perusahaan kita ini, memang kita dulunya memang melakukan kegiatan menjual tanah kafling ini secara mandiri, door to door, dari rumah ke rumah, dari kawan-kawan yang di sekeliling kita, sehingga dari pola seperti itu kita menilai bahwa prospek untuk usaha ini sangat menjanjikan. Oleh karena itu saya berinisiatif membuat atau mendirikan sebuah perusahaan yang kita nama itu PT One Rayuda Tama. Nah, yang lebih dikenal oleh masyarakat Jambi ini WR Kaflingan. Itu secara singkatnya Mbak Dila. Selanjutnya selain tadi mungkin Abang sudah nyebutin bahwa yang melatar belakangi Abang memilih bisnis tanah kaflingan ini adalah salah satunya prospek yang luar biasa. Mungkin selain itu adakah Bang latar belakangnya membelakangnya Abang memilih ini kayaknya selain menjanjikan tanah kaflingan ini seperti apa gitu? Sebenarnya kalau ini berdasarkan kebutuhan, karena waktu sebelum menikah kita berpikir sebelum untuk menikah kita harus punya persiapan lah. Salah satunya persiapan harus punya tempat tinggal, harus punya usaha. Maka saya berpikir bagaimana nanti setelah menikah harusnya sudah punya tempat tinggal dong. Kemudian kalau hanya tempat tinggal belum cukup juga, harusnya kita punya usaha yang untuk mensupport kegiatan kita dalam keluarga kan begitu. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana ini untuk mencari tempat tinggal dan mencari tempat usaha gitu. Sehingga waktu itu saya berpikir bagaimana ini kalau kita coba nih membuka kaflingan, karena di samping kebutuhan kita pribadi kita bisa melakukan penjualan juga untuk kawan-kawan di seputar kita begitu Mbak Dila. Berarti sambil menyelam minum air ya Bang ya. Jadi untuk kita juga sendiri tanah untuk masa depan kita dan juga sebagai peluang bisnis juga. Seperti itu. Boleh. Nah kalau gitu saya ingin tanya sama Bang Aan deh. Nah Bang Aan, kalau misalkan di WR Kaflingan itu sejak kapan sih mulai berdirinya? Baik Mbak Dila, terima kasih. Untuk WR Kaflingan sendiri dimulai itu di tahun 2012.
Namun memang pada saat itu penjualan masih independen, belum atas nama perusahaan. Awal berdiri WR Kaplingan ini di tahun 2019. Kebetulan memang hari ini pas 7 tahun berdirinya PT One Rayu Datama luar atau yang dikenal biasa. dengan WR Kaplingan, Mbak Dila. Oh, 7 tahun ya. Ya. Sudah nggak kerasa ya Bang ya, udah 7 tahun. Dan ini WR Kaplingan ini berdiri di Jambi ya Bang? Ya. Untuk saat ini. Ya. Dan untuk saat ini beberapa lokasi kaplingan yang udah dikelola Bang sejauh ini? Untuk saat ini kita udah punya 18 lokasi. Persiapan untuk WR19 sama WR20. Cuman memang dari lokasi tersebut tinggal slot beberapa lagi Mbak Dila. Tinggal beberapa kaplingan lagi yang masih tersedia. Oke. Nah kalau boleh tanya nih, Bang Peri, Bang Aan dan juga Bang Denny, apakah memang dari awal bersama-sama membangun WR Kaplingan atau mungkin ketemu di tengah jalan nih? Ya, kalau untuk saya sendiri memang dari awal itu sudah join di sini, bekerja untuk WR Kaplingan, Mbak Dila. Oke. Nah, soalnya saya ingin tanya sama Bang Dendi yang di ujung deh ya. Ini kayaknya sepertinya kita udah 3 kali ketemu ya Bang ya? Iya. Sudah 3 kali ketemu. Nah, Bang Dendi, untuk segmen pasar di WR Kaplingan ini lebih banyak menyasar ke siapa sih Bang? Kalau untuk segmen kita sebenarnya seluruh masyarakat lah Mbak ya. Cuman kita itu lebih mempermudah untuk kalangan menengah ke bawah. Karena memang dengan angsuran yang murah, dengan harga juga yang terjangkau, mungkin untuk kalangan menengah ke bawah itu lebih mudah lah untuk memiliki tanah gitu Mbak. Tapi kalau untuk segmennya semua bisa lah. Semua bisa ya. Berarti kalau misalkan ditanya apa visi utama perusahaan dalam pengembangan properti Bang? Kalau visi perusahaan kita itu yang membedakan kali ya dari kaplingan-kaplingan yang lain. Kalau kita ingin tuh mempermudah masyarakat Mbak ya, terkhususnya mungkin untuk orang-orang yang pingin punya tanah, yang mungkin kalau misalnya mereka beli secara cash itu terlalu berat, kita sediakan itu secara kredit. Secara kredit. Ya. Itu mungkin juga untuk orang-orang yang baru menikah, yang pingin punya tanah, yang bisa bangun rumah, kita mempermudah lah Mbak. Kemudian juga khusus juga untuk orang-orang yang ingin investasi, mungkin sudah kelebihan mungkin kan, nah mereka bisa berinvestasi tanah di tempat kita gitu Mbak. Oke. Nah kalau misalkan saya ingin bertanya tentang cara pemesanan, tapi nanti aja kita akan tanya lagi sama Bang Peri terlebih dahulu. Untuk tantangan selama 7 tahun berdirinya WR Kaplingan Bang, apa sih yang paling berat saat memulai usaha WR Kaplingan ini? Baik, terima kasih Mbak Dila. Karena kita memahami, menyadari setiap berusaha itu pastilah punya halangan, tantangan, rintangan yang mesti itulah yang harus kita pecahkan. Makanya saya membentuk tim, memang timnya yang benar-benar bisa memahami yang satu ide, yang satu pemikiran sama saya, sehingga setiap permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan. Contoh, kita dalam suatu lokasi ini banyak beberapa nasabah ataupun konsumen kita mungkin telat untuk membayar. Itu kan udah rahasia umum lah itu, telat untuk membayar. Tapi bagaimana kami mempola di kantor? Kami bikin pola, contoh sekarang ini kami buat program pemutihan. Program pemutihan bagaimana kawan-kawan yang sudah telat melakukan pembayaran, kami di ulang tahun yang ke-7 ini kami kasih biaya untuk pemutihan tadi, yaitu dia langsung melanjutkan pembayarannya berikutnya, karena pemutihan yang tunggakan itu kita anggap hilang. Itu salah satu pemecahan masalahnya. Belum masalah-masalah yang lainnya mungkin kami udah bisa kami selesaikan lah dengan pola pikir kita yang gabung bersama-sama begitu. Gitu Mbak Dila, salah satu. Nah sejauh ini Bang, untuk respon masyarakat Jambi tentang WR Kapling, apalagi sudah berdiri selama 7 tahun yang sangat luar biasa, dan saya lihat juga kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat Jambi. Kalau misalkan dari Abang sendiri, bagaimana tuh respon masyarakat Jambi? Alhamdulillah, kita tadi disampaikan Pak Aan, berdirinya perusahaan memang baru 7 tahun. Tapi kita bergerak di dunia perkaplingan atau properti ini udah dari tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2026 ini respon masyarakat masih sangat antusias. Karena masyarakat banyak yang sudah pintar-pintar semua, sudah menyadari bahwa investasi yang paling bagus itu ya hanya tanah.
Kalaupun emas nanti harganya turun, bisa jadi. Mm-mm. Tapi kalau tanah tidak ada ceritanya, harganya turun. Kemudian tanah kita tahu sendiri, tidak gampang untuk memilih tanah yang sesuai dengan keinginan kita. Makanya hadirnya perusahaan kita ini samping membantu kawan-kawan masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dasar lah Kebutuhan gitu. dasar. Gitu Oke. lah. Baik pemirsa, sangat renyah sekali pembicara kita pada saat ini, tapi kita akan mengupas lebih lanjut dan juga kita akan mengobrol tentang keunggulan-keunggulan dari WR Kafling. Tapi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Injambi. Masih bersama di Injambi, tentunya masih bersama saya Fadil Agani dan juga narasumber kita dari WR Kaflingan. Nah, di segmen kali ini saya ingin bertanya sama Bang Aan nih Bang. Oke, Bang Aan, kalau misalkan dari cerita Abang tadi dan juga teman-teman ya, apa sih yang membedakan WR Kaflingan dan juga kaflingan-kaflingan yang lain nih Bang? Ya, Mbak Dila, terima kasih. Yang membedakan WR Kaplingan dengan kaplingan-kaplingan lainnya tentunya kemudahan-kemudahan yang kita berikan. Karena sesuai dengan mindset WR Kaplingan, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking. Itulah yang membedakan WR Kaplingan dengan kaplingan-kaplingan lainnya, Mbak Dila. Nah, kalau misalkan dari segi lokasi Bang, dia yang membedakan juga WR Kaflingan dengan kaflingan yang lain itu bagaimana kriteria lokasi yang dipilih oleh WR Kaflingan? Kalau untuk saat ini, lokasi memang kita ada di Kabupaten Muaro Jambi, yang bertempat di depan Unja Mendalo. Ada juga beberapa lokasi yang di sekitaran Unja Mendalo ya. Untuk pemilihan lokasi sendiri memang kita ada beberapa tahapan, Mbak Dila. Mulai dari survei awal, penentuan titik lokasi, sampai akses jalan dan sebagainya. Jadi dalam penentuan lokasi itu memang kita sangat selektif, Mbak Dila, agar memang track market kita bisa terpenuhi dari lokasi-lokasi yang kita jualkan. Baik, mungkin saya ingin bertanya sama Bang Dendi nih kali ini ya. Untuk memilih kawasan atau lokasi nih Bang, kan tanah itu makin banyak yang membutuhkan kan. Pasti lokasi-lokasi strategis sudah banyak juga kaflingan-kaflingan lain yang mungkin mengincar. Lalu apakah sekarang ini saat ini lahan yang ada di WR Kaflingan itu termasuk kawasan yang strategis Bang? Terima kasih Mbak Dila. Untuk lokasi kita saat ini Mbak ya, di kawasan depan Unja dan di belakang UIN, ya, tentu itu salah satu lokasi yang strategis Mbak, yang mana dekat dengan pemukiman dan juga kawasan kampus gitu Mbak. Oke, berarti walaupun tanah di sana tuh luas tapi rasa-rasanya kurang strategis, berarti tidak masuk kategori untuk pemilihan ya Bang ya? Iya Mbak, karena memang kita juga lihat tadi yang disebutkan oleh Bang Aan, kita aksesnya seperti apa, kawasannya seperti apa, ya agar apa yang kita sediakan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jambi gitu Mbak. Tadi saya dengar ada beberapa lokasi seperti di depan Unja dan juga di belakang UIN. Ya. Nah, untuk lokasi unggulan lainnya Bang selain di situ di mana Bang? Untuk saat ini Mbak Dila, memang lokasi kita unggulan kita di 18-17. Karena untuk lokasi unggulan lain itu sudah sold out Mbak. Sold out ya. Iya, jadi memang mungkin kedepannya kita bakal menambah untuk lokasi baru 19 dan 20 gitu Mbak. Itu kebanyakan Bang tanah kaflingan dari WR Kaflingan itu dijadikan hunian atau sebagai kebun atau sebagainya? Kalau sekarang kebanyakan memang investasi, tapi juga ada juga yang memang sudah bikin hunian gitu Mbak. Mereka kalau misalnya yang 18-17 ini mungkin karena melihat kawasan yang sudah ramai, lokasinya juga dekat dengan kampus,
mereka jadikan investasi, Mbak. Kebanyakan mereka dari malah luar kabupaten, tidak dari Muaro Jambi, karena mereka lihat prospeknya itu menjanjikan untuk kedepannya gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Deddy. Dan selanjutnya saya ingin bertanya sama Bang Peri nih. Nah, tadi sudah Bang Deddy sebutkan lokasi-lokasi unggulan. Saya ingin bertanya nih Bang, akses jalannya sama fasilitas pendukung di lokasi ini udah ada apa aja sih? Ya, terima kasih. Kalau penjelasan dari Pak An tadi kan sudah di awal, karena pemilihan lokasi itu sangat selektif, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang nanti akan mempermudah kita membangun fasilitas di sana. Contoh salah satu, kita satu kawasan itu sudah rata-rata sudah dikelilingi perumahan, yang mana sudah dikelilingi perumahan itu sudah otomatis PLN-nya sudah ada, kemudian PDAM-nya sudah tersedia, akses jalannya sudah lancar. Artinya fasilitas-fasilitas itu yang sudah kita selektif dari awal. Kalau memang sekiranya memang itu belum mendukung, maka kita tidak akan memilih lokasi di situ. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali berarti ya. Berarti untuk jalan aman dan juga lokasinya dekat mungkin dengan perumahan-perumahan dan juga fasilitas umum lainnya, Bang ya. Rata-rata lokasi kita sudah dikelilingi oleh perumahan. Ya, tadi kalau di Mendalo ini rata-rata kan orang lebih taunya ini Mendalo ini kan kota kampus kan. Semua kampus yang terbesar di Jambi ini dua-duanya kan di Mendalo. Ditambah lagi mobilisasi masyarakat Provinsi Jambi ini arahnya memang ke Mendalo karena ada exit tol di sana. Kemudian ada juga Stadion Suwarna Bumi. Artinya mobilisasi masyarakat nanti arahnya memang ke seputaran Mendalo ke sini semua gitu, Mbak Dila. Nah, kalau misalkan nih kita tertarik, bagaimana tentang legalitas yang ada di WR Kafling? Karena banyak sekali kaflingan-kaflingan yang memberikan janji manis gitu Bang ya. Nah, kalau di WR Kaflingan sendiri soal legalitas, bagaimana jaminan keamanan sertifikatnya Bang? Jadi Mbak Dila, untuk di perusahaan kita ini bukan lokasi yang pertama, bukan dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun kita melakukan kapling tanah di sini. Kita sudah lebih dari 10 tahun kita melakukan kegiatan ini. Artinya masyarakat Jambi bisa melihat track record lah apa yang kita kerjakan selama ini. Boleh ditanyakan, ada nggak selama kaplingan kita yang ini yang sudah kita lakukan sampai hari ini yang belum menerima sertifikat, kecuali pembayaran belum diselesaikan, ada proses-proses biaya balik nama yang belum distorkan. Kalau itu belum dilakukan, maka sertifikatnya belum kita keluarkan. Karena ada tahapan-tahapan. Selain melunaskan pembayaran angsuran, dia akan diwajibkan untuk datang ke kantor, memenuhi persyaratan untuk melakukan pemecahan, melakukan balik nama ke notaris kita. Kalau mereka belum datang, bagaimana kita mau lakukan itu? Gitu. Oke, baik. Nah, kali ini saya tertarik dengan sertifikat hak milik, tapi saya ingin bertanya sama Bang Aan ya, Bang ya. Tadi tentang sertifikat hak milik Bang. Nah, katanya juga kita apakah harus lunas terlebih dahulu untuk mendapatkan SHM atau seperti apa cara mendapatkan sertifikat hak milik, atau bagaimana sih prosesnya biar bisa memiliki SHM seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Dila. Untuk proses pemecahan sertifikat sekalian balik nama, memang dalam SOP aturan kantor, konsumen wajib menyelesaikan pembayaran dulu. Memang dulu. Kan berikut dengan balik nama tetap kita proses atau kita lakukan Mbak Dila. Oke, kalau misalkan tentang, saya tertarik dengan pengurusan balik nama nih Bang. Ini gimana konsepnya? Misalkan saya membeli terus nggak selesai pelunasannya, makanya dijadiin pengurus balik nama gitu Bang ya? Seperti apa sih? Untuk dari kami sendiri, PT One Rayuda Tama itu kan memberikan opsi kepada konsumen tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan dari konsumen tersebut. Bisa proses hanya pemecahan saja, namun belum dibalik nama. Boleh juga pemecahan sekalian balik nama Mbak Dila. Namun semua kaplingan, semua lokasi yang kita tawarkan, asal memang proses pembayaran angsuran pelunasnya telah selesai, kita akan lakukan proses pemecahan karena itu kewajiban dari kita. Meskipun memang dalam proses pembayaran
ada beberapa yang belum selesai melakukan pembayaran. Oh, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan boleh pemirsa JEK TV tahu, apakah setiap kaflingan di WR kaflingan itu ukurannya sama, Bang? Atau setiap tempat berbeda-beda? Ya, untuk lokasi memang per kapling itu Mbak Dila, untuk luasnya 10 kali 20 meter persegi. Karena satu kapling itu terdiri dari 2 tumbuh. Akan tetapi tergantung dengan lokasi itu sendiri. Ada yang memang lokasi ada kelebihan tanah. Nah, terkait kelebihan tanah itu bisa kita rundingkan berikutnya. Namun memang dalam penjualan kami untuk luas ukuran itu satu kapling ukurannya 10 kali 20 meter persegi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Aan. Saya ingin bertanya sama Bang Dedi nih selanjutnya nih tentang pendampingan hukum bagi pembeli, Bang. Gimana, Bang? Kalau untuk pendampingan hukum, ya kita selalu inilah Mbak, mendampingi bagaimana proses sertifikat, bagaimana AJB-nya, ke notarisnya, kita selalu mendampingi Mbak. Itu dari awal sampai dengan akhir. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya ini apakah lahan yang ada di WR Kaflingan itu sudah siap untuk dibangun, Bang? Atau mungkin masih berbentuk lahan, tidak bersih, ataukah memang udah siap dibangun? Kalau di WR Kaflingan, semua lahan yang kita sediakan itu sudah siap bangun, Mbak. Jadi sudah bersih, sudah ada patok. Nah, jadi memang kalau memang masyarakat yang membeli di tempat kita, Mbak, ingin langsung membangun boleh. Karena memang lahannya sudah siap bangun. Gitu. Oke. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin ke Bang Dendi aja ya. Terakhir, pernah ada kendala nggak Bang untuk permasalahan legalitas di WR Kaflingan? Kalau kendala saat ini untuk legalitas rasanya tidak ada lah Mbak ya. Karena sudah sedari awal memang sudah kami cek. Kami cek bagaimana legalitasnya, bagaimana kondisi tanahnya, semua sudah kami cek terlebih dahulu sebelum kami pasarkan ke masyarakat, Pak. Oke, baik, terima kasih Bang Dendi dan juga pemirsa, masih sangat seru sekali perbincangan kita bersama WR Kaflingan, tapi jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Kembali di Injambi, tentunya bersama saya Fadil Agani dan juga narasumber kita dari WR Kaflingan. Nah, selanjutnya nih pemirsa, kita akan bahas tentang sistem pembayaran nih. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu bersama Bang Peri dulu ya. Bang Peri, nah untuk kisaran harga WR Kaflingan ini di standar berapa Bang? Baik, terima kasih. Untuk standar harga kita ini memang bisa dikategorikan memang harga-harga yang terjangkau lah. Untuk satu tumbuhnya kita atau 100 meter perseginya itu kita kasih harga 375.000 per bulan selama 60 bulan. Itu maksimalnya ya. Jadi paling lama tenornya itu cuma 60 bulan atau 5 tahun. Nah, tapi kalau untuk mempersingkat boleh saja, tapi nanti ketika mempersingkat tenornya otomatis harga cicilan juga meningkat begitu. Nah, kalau misalkan membahas tentang tanah kaflingan ini, apakah setiap tanah kaflingan di WR Kaflingan itu harganya sama atau ada faktor yang membedakan Bang harganya? Untuk setiap lokasi itu ada, kebanyakan lokasinya sama, tapi ada beberapa lokasi yang memang kita anggap itu lokasinya strategis. Yang contoh yang di WR7 itu sama WR9 itu aksesnya sudah sangat dekat ke jalan lintas, hanya berjarak sekitar 800 meter dari lintas. Itu harganya sudah kita bedakan dari penjualan awal, bukan tiba-tiba sekarang ya. Dari penjualan awal itu harganya berkisar dari 50 sampai 60 juta per 2 tumbuh, per 2 kaplingnya. Nah, itu karena yang lain itu cuman di angka 40 jutaan kita. 40 jutaan, oke. Per 2 tumbuhnya itu. Lumayan ya. Baik, sekarang saya ingin bertanya sama Bang Aan deh kayaknya ya. Ini apakah di WR Kaflingan Bang tersedia sistem cicilan dan apakah ada
Dan bagaimana juga mekanismenya pembayaran tanpa bank? Apakah ada dan bagaimana mekanismenya? Ya, memang yang membedakan Mbak Dila, WR Kaplingan dengan kaplingan lainnya ini di tanpa bank atau Oke. tanpa BI checking ya kan. Jadi kami memberikan kemudahan kepada konsumen yang memang notabene banyak kendala di BI checking. Untuk memiliki tanah atau berinvestasi tanah di WR Kaplingan hanya cukup membayar 3 kali angsuran pertama dengan tenor yang mereka tentukan sendiri Mbak Dila. Boleh 1 tahun, 2 tahun, dan tenor terlama kita 60 bulan atau 5 tahun. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya sama Bang Dendi deh kayaknya dia. Nih kalau misalkan di WR Kaflingan Bang, berapa sih DP minimal ketika kita membeli tanah di sini dan berapa lama tenor cicilan yang ditawarkan? Mulai dari berapa sampai berapa? Biar mungkin pemirsa tahu Bang. Baik Mbak, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Aan, kita tuh tanpa DP Mbak sebenarnya. Nah kita untuk di awal itu cukup pembayaran 3 kali blokir angsuran sesuai dengan tenor mereka pilih kan. Nah itu juga nanti memotong tenor Mbak. Misalnya dia tenornya 60 bulan, berarti dia telah bayar 3 bulan di awal, maka tenor selanjutnya tinggal 57 bulan lagi. Jadi kalau misalnya DP, kita nggak ada DP Mbak, begitu Mbak. Kalau misalkan pemirsa JEK TV mungkin mau ingin membeli Bang, tanah itu udah boleh kita gunakan itu berapa kali pembayaran? Apakah sampai lunas baru boleh digunakan atau seperti apa? Kalau mereka yang membeli di tempat kita itu setelah mereka melakukan akad kredit, sebenarnya mereka boleh Mbak, boleh untuk mengelola lahan itu. Apakah mau dibangun rumah, apakah mereka mau dibikin kebun, dibikin usaha, itu mereka boleh Mbak langsung. Jadi setelah melakukan akad mereka boleh untuk berarti mengelola lahan itu. Oke, udah selesai akad, udah boleh langsung diolah ya Bang ya? Boleh Mbak. Baik. Betul. Nah saya kali ini ingin bertanya sama Bang Peri, ini kan ulang tahun yang ke-7 ya Bang ya? Nah apakah ada promo khusus nggak sih untuk pembeli, apalagi pemirsa JEK TV yang ingin membeli tanah di WR Kaflingan Bang? Ya, alhamdulillah hari ini untuk WR Kaplingan berulang tahun yang ke-7. Ya, yang pertama harapan kami mudah-mudahan semua pemirsa JEK TV untuk selalu support WR Kaplingan. Oleh karena itu juga kami dari perusahaan membuka di ulang tahun yang ke-7 ini memberikan potongan-potongan harga, ada diskonnya lah di sini. Yang pertama, kami tetap membuat promo itu diskon pembelian. Diskon itu dipotong dari angsurannya. Yang kedua itu ada program pemutihan. Mas. Program pemutihan itu bagi kawan-kawan, bagi nasabah WR Kaplingan yang telah yang sudah menunggak angsuran. Artinya nasabah lama yang mungkin kemarin tunggakan sampai 1 tahun, dengan program pemutihan ini boleh dia mulai angsuran mulai normal lagi, menghitung dari uang yang telah masuk. Artinya tunggakannya kita hilangkan. Gitu. Bang, kalau misalkan di zaman sekarang nih kan BBM naik dan juga semuanya pada naik nih, apakah berpengaruh dengan harga tanah di Kaflingan juga Bang? Kalau untuk sekarang kita belum ada pengaruh, harga yang kita tetapkan masih harga lama. Apalagi kita tambah diskon berarti pengurangan lagi dari harga lama, artinya kan gitu. Ya, yang untuk pengaruh dari BBM dengan kondisi ekonomi sekarang, alhamdulillah untuk di WR Kaplingan untuk nasabah-nasabah kita tidak ada perubahan-perubahan, tetap pada akad pertama, tetap pada jumlah angsuran pertama, kecuali dia berubah tempat ke lokasi berikutnya begitu. Luar biasa ya WR Kaflingan. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya sama Bang Aan nih. Nah, Bang Aan ini sudah profesional sekali di bidang Kaflingan nih. Bagaimana dan kapan waktu terbaik Bang untuk membeli tanah Bang? Kalau waktu terbaik untuk membeli tanah itu bagusnya mulai dari sekarang Mbak Dila. Karena memang jumlah tanah tidak bertambah, nilai investasi tanah terus bertambah ya kan. Jadi kami harapkan pemirsa JEK TV untuk segera berinvestasi di WR Kaplingan dengan kaplingan yang terbatas. Tanah yang sudah terbatas. Tanah yang sudah terbatas.
Baik, sekarang saya ingin tanya sama Bang Peri ya. Bagaimana sih Bang peluang bagi investor pemula menurut Abang? Sebenarnya kalau pemula itu, kawan-kawan calon investor pemula harusnya berpikir jernih dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin di media sosial, di media cetak selama ini. Banyak investasi-investasi yang hanya menjanjikan di awal saja, tetapi endingnya kan nol besar. Tapi untuk di WR Coupling kan sudah sangat-sangat jelas. Investasi yang paling aman itu ya investasi tanah. Harusnya dari kita mulai melek berpikir investasi ya harusnya investasi tanah. Rata-rata tanah ini setiap tahun pasti mengalami kenaikan. Kemudian pengembangan wilayahnya pasti makin berkembang. Nah, itulah harusnya untuk calon investor pemula berpikir lebih jernih lagi. Investor kayak kripto atau emas atau yang lainnya lah begitu. Bang, sejauh ini kan tadi beberapa couplingan sudah sold out ya, sudah hampir habis kebanyakan ya. Nah, itu adakah contoh konsumen yang sudah untung besar Bang dari membeli tanah di WR couplingan? Sebenarnya untuk investasi kan memang investasi kan bicara keuntungan. Kenapa kita tawarkan investasi? Karena untungnya lebih jelas. Contoh, nasabah A melakukan akad kredit kita di tahun 2020 misalnya. Itu di harga sekitar 30 juta. Untuk 5 tahun ke depan sudah jelas ini harganya nggak mungkin lagi di angka 30 juta. Contoh nasabah kami, waktu tahun 2019 dia membelikan tanah dengan harga sekitar 70 juta kita. 2026 ini dia jual 120 juta. Artinya memang bagaimana kita berpikir jernih saja. Ini benar-benar real, nyata, bukan hanya simulasi, bukan hanya sekadar omong-omong saja gitu. Oke, baik. Boleh Bang beberapa tips untuk memilih couplingan agar tidak salah investasi kepada pemirsa JTV Bang. Tipsnya. Jadi kalau tip itu tadi yang pertama memang untuk masyarakat Provinsi Jambi, pemirsa JTV harusnya sebelum memilih atau memutuskan mau ngambil couplingan di mana harus melihat track recordnya, kemudian melihat badan hukum yang jelas, mengetahui lokasi tanahnya yang mana. Artinya memang kalau dari track record yang jelas, pengalamannya kan sudah ada. Bisa kayak di kantor kita ini kita ada daftar nasabah-nasabah yang sudah selesai melakukan pembayaran, bisa dikonfirmasikan ke sana begitu. Intinya yang harus track record lah lebih diutamakan gitu. Berarti salah satu tipsnya kita lihat latar belakang dan juga track recordnya Bang ya. Iya. Baik, aduh pemirsa masih ada satu segmen lagi kita akan membahas tentang WR couplingan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baik, masih di Injambi dan pemirsa tentunya masih bersama saya Fadil Agani dan juga narasumber kita dari WR Couplingan. Nah, kali ini di segmen terakhir saya ingin bertanya kepada Bang Dendi terlebih dahulu. Nah, Bang, tadi kan kita sudah membahas tentang cara membeli tanah di WR Couplingan dan juga beberapa edukasi properti lainnya. Nah, adakah kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat membeli tanah dan bagaimana cara masyarakat untuk mengecek legalitas lahan secara mandiri, Bang? Baik, Mbak. Untuk kesalahan yang biasanya dialami masyarakat itu mereka asal beli, Mbak. Asal beli tanpa melihat track record dari perusahaan atau penjualnya. Jadi memang saran saya untuk masyarakat yang ingin mengambil tanah, terlebih dahulu itu lihatlah track recordnya, tanahnya seperti apa, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, begitu Mbak. Kemudian untuk mengecek legalitas, sebenarnya kita bisa melihat langsung ke penjual gitu Mbak ya.
Misalnya ke kita, bisa ke kantor, nanti kita tunjukkan sertifikatnya, kita tunjukkan legalitasnya Mbak, begitu. Oke, seperti itu. Dan lalu saya ingin bertanya sama Bang Aan nih. Nah, Bang Aan, adakah rencana ekspansi WR Kaplingan ke depan dan juga target pasar WR Kaplingan mungkin selama 5 tahun mendatang, Bang? Terima kasih Mbak Dila. Kalau untuk ekspansi dari WR Kaplingan sendiri ke depan, kita akan membuka lokasi-lokasi baru yang tentunya memang dekat dengan keramaian, yang berlokasi di lokasi-lokasi yang strategis, yang sudah tersedia lampu, kemudian PDAM, akses jalannya juga sudah bagus kan. Dan harapan kami semoga ke depan WR Kaplingan semakin bertumbuh, berkembang, dan juga bisa memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke Bang Peri nih. Bang Peri ini kan Kaplingan, WR Kaplingan ini membahas tentang tanah. Apakah ada target untuk kedepannya masuk ke perumahan atau properti komersial, Bang? Baik, terima kasih Mbak Dila. Kalau kami di Kaplingan ini tetap akan selamanya tetap di Kaplingan. Untuk bangun perumahan itu pengembangan usaha lain. Contoh, mohon maaf, kita kalau untuk pembangunan perumahan kita sudah jalan juga untuk di Batanghari dan Sarolangun. Tapi untuk yang Kaplingan ini tetap akan kita lakukan sampai selagi memang kita mempunyai lahan. Karena respon dari masyarakat sampai hari ini luar biasa untuk Kaplingan. Begitu Mbak Dila. Oke. Lalu inovasi WR Kaplingan Bang ke depannya yang disiapkan oleh perusahaan. Inovasi apa aja yang akan disiapkan oleh perusahaan? Kalau perusahaan kita ini memang harapannya nanti bisa tumbuh besar, bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya di bidang memenuhi kebutuhan dasar yaitu tempat tinggal atau tanah tadi gitu kan. Ke depan kami tetap terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Jambi di bidang tanah ini. Apapun ceritanya, kalau pengembangan usaha tadi yang saya sampaikan tetap kita lakukan, itu di luar konteks inilah begitu. Nah, intinya kita komitmen di bidang Kaplingan tetap kita kerjakan gitu lah. Oke, baik. Bang, kalau misalkan nih pemirsa JEK TV berminat untuk membeli tanah di WR Kaplingan, adakah bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi resminya? Apakah ada sosial medianya atau boleh Abang tunjukkan alamat di mana tempat lokasi kantor WR Kaplingan, Bang? Baik, sebenarnya kan zaman sekarang ini sudah lebih canggih, lebih mempermudah dari masyarakat semua. Dari Google saja dia bisa ketik PT One Rayu Datama, maka muncullah alamat kita di mana. Kemudian dari untuk lokasi diketik saja WR Kaplingan, akan muncul juga lokasi tanah kita di mana, lokasi kantor kita di mana. Nanti untuk nomor HP dan WA biasanya nanti sudah tertera di bawah ini nanti. Oke, baik. Nah, terakhir nih Bang, harapan Abang untuk perusahaan WR Kaplingan ke depannya? Itu tadi, kalau untuk harapan saya secara pribadi dan perusahaan sangat percaya diri untuk terus bergerak di bidang perusahaan di bidang Kaplingan ini, karena harapan kami suatu saat WR Kaplingan bisa berkontribusi sangat baik untuk masyarakat Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan dasar bidang perumahan ataupun tempat tinggal tadi. Begitu Mbak Dila. Oke, baik. Untuk Bang Aan sendiri, boleh harapan untuk perusahaan Bang? Harapan kami untuk perusahaan semoga di ulang tahun yang ke-7 ini semakin tumbuh dewasa, semakin berkomitmen dan konsisten dalam bidang pertanahan, dan menjadi kepercayaan pertama untuk masyarakat Provinsi Jambi di bidang pertanahan Kaplingan. Oke, nah terakhir untuk Bang Dendi, harapannya Bang, mungkin untuk perusahaan dan juga untuk calon konsumen Bang. Harapan saya untuk WR Kaplingan, terlebih lagi di ulang tahun yang ke-7 ini, agar terus bertumbuh, terus melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian untuk masyarakat Jambi lebih bisa mempermudah untuk mengambil tanah Kaplingan, dan juga untuk kaum Gen Z ya melek dalam berinvestasi gitu.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Peri, Bang Aan, dan juga Bang Dendri. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa kalau mau beli tanah, jangan lupa WR Kaflingan. Ada tuh yel-yelnya Bang, tanpa DP, tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa sita. Baik, terima kasih Bang Peri, Bang Aan, dan juga Bang Dedi atas waktunya telah berbincang-bincang bersama kita di Injambi. Dan pemirsa, saya Fadil Agani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Injambi. Dan jangan lupa saksikan seluruh program JEK TV lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.